Penonton YouTube yang berbahagia, kembali jumpa lagi dalam channel saya, Mr. Beauty. Kita atas kemurahan Tuhan, kembali kita bertatap muka. Mungkin kita bertatap muka 4 mata, 6 mata, 8 mata. Itu tergantung dari berapa banyak orang-orang yang menonton saya bersama Anda. Nah, pada video kali ini saya ingin menceritakan, maksudnya ingin menceritakan rasa galau saya. Rasa galau saya ini adalah berkaitan dengan beberapa julukan yang ditujukan kepada saya gitu. Padahal saya ini masih baru sekali upload video di YouTube. Jadi masih YouTuber baru, kurang lebih baru 2 minggu gitu kan. Nah, julukan-julukan ini membuat saya nih agak risih gitu kan. Jadi satu nih, saya katanya dijulukinnya, waduh ini channel Mr. Beauty nih Pak Budi nih udah pasti dah jadi YouTuber legendaris katanya. Saya agak-agak kaget juga nih, bingung juga apa maksudnya gitu kan. Terus kedua dibilang, katanya nih Bung Budi ini 11-12 sama Bung Deddy katanya. Bung Deddy mana? Maksudnya Deddy Corbuzier katanya. Waduh, Bung Budi 11-12 sama Bung Deddy. Ini juga bikin saya risih juga gitu kan. Terus ketiga juga dibilang juga sebagai saya nih YouTuber yang baik hati katanya, berhati mulia. Nah, ini saya nggak tahu nih dasarnya dari mana, tapi julukan-julukan itu udah tiba-tiba udah banyak ditujukan kepada saya. Nah, saya agak risih, makanya saya ya sekarang nih mau ya mungkin klarifikasi atau gimana lah sifatnya, karena saya pikir ini adalah terlalu dini gitu kan, masih terlalu dini. Kalau umpamanya terlalu dono itu mungkin nggak masalah, karena dono itu dari dulu memang terlalu lucunya itu, dia memang lucunya sangat terlalu gitu kan, itu nggak masalah. Tapi kalau dini yang terlalu atau terlalu dini, ya menurut saya ini aduh, bikin saya ini jadi gimana ya? Mungkin jadi ngeri-ngeri sedap ini istilahnya gitu, jadi ngeri-ngeri sedap gitu kan. Makanya saya ingin membahas nih, ingin minta klarifikasi dari beberapa yang memang menyampaikan julukan-julukan itu kepada saya. Ya untungnya memang setelah saya juga bertanya kurang lebihnya dengar-dengar gimana gitu kan, ada juga penjelasannya ke saya. Oh ini Pak Budi ini memang nih cocok nih jadi YouTuber legendaris katanya. Karena mungkin karena bodinya saya ini dibilang legendaris itu singkatan dari lebay, gendut, rakus, dan egois katanya. Oh begitu maksudnya gitu kan. Aduh kalau gitu saya mau bangga nggak jadi dong gitu kan. Mau bangga di cancel nih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa dah. Tapi paling nggak kan rasa galau, rasa risih saya ini berkurang gitu kan. Jadi kalau mau dibilang legendaris, lebay, gendut, rakus, dan egois, itu memang ya cocok. Maksudnya kalau maksudnya itu. Karena satu, kalau dibilang lebay, saya ini, karena ide-ide saya ini memang sifatnya itu agak lebay, sifatnya itu. Agak lucu-lucu gitu kan. Memang sengaja dibuat, ya pokoknya selucu mungkin gitu kan. Dan pokoknya ya memang lebay lah gitu, selebay mungkin. Tapi hal ini menurut saya itu kan ya sebaiknya jangan dibesar-besarkan, jangan juga ini didramatisir, karena yang sering saya sampaikan ide-ide saya itu bukan cerita drama, ini ceritanya cerita lucu gitu kan. Jadi kalau cerita-cerita lucu didramatisir nggak cocok, karena kalau cerita drama didramatisir itu cocok. Kalau yang cerita-cerita lucu cocoknya ini kan canda, jadi cocoknya itu dicanda trisir gitu kan. Jangan didramatisir, cukup dicanda tisir aja gitu kan. Nah itu maksud saya seperti itu gitu kan penjelasannya. Nah sekarang kalau dibilang lebay, terus yang kedua gendut, itu memang udah jelas badan saya ini memang gendut, bobotnya 100 kilo lebih gitu kan. Jadi kalau umpamanya saya tinju ini lawan saya Mike Tyson. Karena itu yang berat-berat lebih dari 100 itu ya kelas berat. Ya itu dah kelasnya Mike Tyson gitu kan.
Kalau ingat Mike Tyson itu kan, ya belakangan sih, kalau nonton ya ada gitu deh. Awas, gagal maning son, katanya. Gagal maning belakangan. Dulunya sih, wah hebat gitu kan. Jadi kelasnya Mike Tyson. Jadi kalau tinju juga, ya kalau umpamanya kayak Chris John itu kan, itu juga idola saya tuh kan. Hebat jadi juara dunia, pertahankan gelarnya juga berapa banyak dia. Sekarang mungkin udah pensiun. Ya, kalau suatu waktu Chris John ini beratnya bisa lebih dari 100, saya siap tuh sparring partner gitu sama Chris John. Maksudnya untuk cari dana gitu kan buat keluarga saya. Kebetulan saya butuh dana segar gitu kan. Saya butuh dana segar, jadi kapan aja kalau Chris John beratnya udah cocok lebih dari 100, saya juga lebih dari 100, mengadakan tinju amal gitu kan, di mana saja, kapan saja, saya siap. Nah, itu dana, kita cari dana itu ya untuk keluarga saya gitu kan, butuh dana segar, karena dana-dana yang saya punya ini kebanyakan udah nggak segar gitu kan. Selain dananya udah nggak segar, kebanyakan pula juga udah pindah tangan gitu. Nah, makanya saya perlu gitu kan dana segar. Nah, itu ya soal gendut ya seperti itu. Jadi legendaris tuh lebay, gendut, rakus. Aduh, kalau rakus juga emang benar-benar rakus saya ini. Kalau saya makan nih, itu kalau saya makan burger, itu isinya semua saya makan. Jadi burger atau apa itu, semua isinya saya makan. Nah, kalau umpamanya saya makan ikan teri, kepalanya semua saya makan itu ikan teri juga. Apalagi kalau umpamanya itu teri Medan, wah semua kepalanya saya makan. Kecuali kalau terinya teri cecak. Kalau mau teri cecak, cecaknya saya nggak makan. Ya buat Anda boleh itu. Terinya saya makan, tapi cecaknya saya nggak makan. Jadi kalau soal rakus, ya seperti itu saya itu. Memang rakus ya, jangan ditanya lah gitu kan. Nah kalau sekarang, selanjutnya egois. Jadi lebay, gendut, rakus, dan egois. Tadi lebay udah bilang ya tentang ide-ide saya. Gendut juga bobot saya. Rakus juga tadi udah saya ceritain. Memang kalau makan apa-apa ya itu udah banyak sekali gitu. Makan burger aja semua isinya dimakan sama saya. Combro juga tuh. Di daerah Sunda ada combro. Semua isinya saya makan. Buras oncom juga. Wah semua isinya saya makan itu. Lemper juga. Di dalamnya ayamnya saya makan, saya habisin semua. Saking rakusnya. Ikan teri juga yang tadi dibilang. Kepalanya saya makanin semuanya. Saya telan. Nah kalau istilah Sundanya mah, kalau makanan itu apa? Ya banyak gitu kan apa. Ya culamitan met-met itu. Culamitan met-met. Culamitan met-met. Culamitan met-met gitu kan. Tah, ya kadong-dong sapiring. Enggeus digeprekan. Mangga leg-leg kusia katanya. Jadi kedong-dong sapiring, nggak usah digeprekan, tadi leg-leg, ditelan maksudnya. Aduh, leg-leg kusia, telan sama lu tuh katanya. Colamitan met-met. Jadi itulah, kalau soal rakus, ya seperti itu juga. Nah, kalau soal egois, ya sama juga egois itu aja. Jadi, intinya egois ini kan mementingkan diri sendiri. Jadi saya ya udah lebih pengen sendiri-sendiri lah. Jadi kalau sikat gigi, mandi, kebanyakan saya sendiri gitu kan. Itu semuanya saya ya sendiri aja lah, karena memang ya itu udah egois itu. Saya mementingkan diri sendiri gitu kan. Nah, sikat gigi juga sendiri. Nggak mau saya tuh nyikatin gigi orang lain gitu, nggak mau saya. Karena saya egois itu tadi. Kecuali kalau giginya itu gigi emas 1 kilo gitu kan. Umpamanya gigi emas 1 kilo, ngegeletak, baru saya sikat itu. Saya sikat tuh 1 kilo, wah bisa jadi apa itu kan, waduh. Nah itu, ya itu dah egoisnya. Jadi egoisnya mementingkan diri sendiri juga, maunya menang sendiri juga lagi. Saya mau menang sendiri itu kenapa? Karena memang nggak enak kalau menang berdua, jadi hadiahnya ya paro-paro, tinggal 50% gitu kan. Kalau menang sendiri kan full 100%, kalau menang berdua 50%, apalagi menang berlima, dapatnya cuma 20%. Jadi ya soal egois juga ya seperti itu. Makanya kalau dibilang legendarisnya itu berkaitan dengan Mr. Beauty ini, lebay, gendut, rakus, dan egois, semuanya cocok gitu kan. Nah sekarang julukan yang kedua,
tadi julukan yang pertama itu legendaris. Julukan yang kedua, dibilang katanya nih saya sama Deddy Corbuzier nih 11-12 katanya gitu kan. Saya kan tanya balik nih siapa yang ngomong nih gitu kan. Nah untunglah akhirnya itu diklarifikasi lagi, dijelaskan lagi. Maksudnya ini kan anggap Bung Budi ya sama Bung Deddy. Bung Budi sama Bung Deddy 11-12. Itu maksudnya itu Bung Budi 11 cm, Bung Deddy 12 kilometer katanya. Oh begitu maksudnya, ya udah kalau begitu sih saya nggak apa-apa dah. Tadinya saya nggak enak sama Deddy Corbuzier, sama idola saya itu, waduh. Jadinya kalau seperti itu ya nggak apa-apa. Tapi ya di sisi lain juga, akhirnya saya mau bangga nggak jadi gitu kan. Akhirnya mau bangga cancel sama saya, ya udahlah bangganya udah cancel, saya delete aja sekalian aja udah bangganya itu. Tapi kalau dipikir-pikir juga nih, maksudnya ini bukan saya juga mau sombong sih. Memang judulnya nih saya nih di sini videonya YouTuber songong, ya YouTuber songong. Jadi memang banyak sih selain itu tuh kelebihan-kelebihan saya gitu kan. Jadi kelebihan saya berkaitan dengan perbandingan tadi yang dibilang 11-12 itu memang seperti itu, 11 cm berbanding 12 km. Itu cocok lah gitu kan. Tapi ada juga beberapa kelebihan saya yang saya percaya dan memang ini nyata gitu kan. Satu, dalam hal berat badan yang bobot saya ini lebih dari 100 kilo, itu kalau dibandingin berat saya sama beratnya Bung Deddy, pasti perbandingannya itu bisa 17-11. Menang saya gitu kan, karena saya beratnya real 100 kilo lebih gitu kan. Nah terus dua juga, ada kelebihan saya juga, khususnya dalam hal kepemilikan rambut. Saya yakin bahwa saya ini punya sertifikat kepemilikan rambut yang sudah ditandatangani oleh notaris, walaupun bukan oleh Hotman Paris, tapi sertifikat itu, kepemilikan rambut itu sudah ditandatangani oleh notaris. Yang saya percaya Bung Deddy ini nggak mungkin dia punya sertifikat kepemilikan rambut. Orang rambutnya juga nggak ada, habis. maaf Bung Deddy, maaf. Idola saya Bung Deddy, Raja YouTube, idola saya. Jadi kan itu dua udah jadi kelebihannya. Yang ketiga, kelebihan saya juga, saya lebih banyak belanjanya dari Corbuzier. Jadi saya ini pasti lebih banyak belanjanya. Satu, kenapa? Saya harus ada dana untuk beli sisir. Kedua juga harus ada dana beli sampo. Nah, Bung Deddy tuh dana untuk itu kemungkinan nggak ada gitu kan. Dana ini cukup besar ini. Apalagi di saat-saat sekarang ini, di mana virus ini lagi merajalela ini kan. Virus corona. Ini virus corona ini menurut saya bukan cuma merajalela ini, karena dia tuh yang perempuan juga banyak yang kena. Jadi dia di samping virus ini merajalela, dia juga meratulela ini. Karena apa? Laki-laki dan perempuan kena semuanya. Nah, satu-satunya jalan ya selain kita berikhtiar atau apa, nomor satu kita harus benar-benar ini harus berdoa sungguh-sungguh supaya minta nih badainya pasti berlalu nih, supaya cepat berlalu gitu kan, musibah ini cepat berlalu, keadaan normal kembali. Jadi ya mungkin ya semuanya dah, Bang Raditya Dika yang ngetop itu bisa konser lagi, Bang Panji semua itu juga, komika-komika yang Yahud yang terkenal itu juga bisa manggung lagi, semua banyak penontonnya, stadion juga bisa rame lagi gitu kan. Ya itu mudah-mudahan seperti itu gitu kan. Nah itu dia kelebihan-kelebihan saya dibandingkan Bung Deddy Corbuzier ya tadi ya. Satu, beratnya perbandingannya 17-11 loh, karena 100 kilo lebih. Kedua, saya punya sertifikat kepemilikan rambut. Nah kecuali kalau yang udah omonginnya rambut yang di kampung rambutan atau yang di mana lah, saya nggak tahu dah gitu kan. Itu nggak tahu lah, itu kan saya nggak mau omongin terlalu detail lah, terlalu sensitif gitu kan. Ini rambut yang kelihatan aja,
yang paling jelas gitu kan, yang saya omongin gitu kan. Itu dia beberapa kelebihannya. Jadi ya seperti itulah kurang lebihnya itu. Saya ini di samping yang tadi dibilang ya bisa legendaris, lebay, gendut, rakus, dan egois gitu kan. Terus juga ya 11-12 sama Deddy Corbuzier, 11 cm, Bung Dedinya 12 kilometer gitu kan. Tapi itu tadi juga kelebihan-kelebihan saya. Nah, yang ketiga, saya juga dibilang nih apa ya, baik hati katanya, berhati mulia gitu kan. Ya, saya nggak enak juga sih menerimanya itu. Maksudnya tuh dibilang baik hati mulia, memang sih kenyataannya banyak gitu kan perbuatan-perbuatan saya yang mendukung hal itu, banyak gitu kan. Contohnya nih ya, saya kasih aja contohnya. Satu nih ya, saya pernah loh nemu dompet, itu isinya banyak sekali. Ada kartu ATM, kartu kredit, ada SIM, ada NPWP, komplit semua ada di situ. Selain KTP itu, duitnya juga ada 95.000 di dalamnya itu. Nah, kebetulan saya lihat itu nggak jauh sih, masih sekitaran lingkungan saya itu. Itu saya kembaliin loh sama orangnya. Uangnya 95.000, saya tambahin 5.000, dikelopin jadi 100.000. Saya kembaliin tuh ke orang yang punya. Nah, sampai di sana, dia senang sekali itu, karena dompetnya yang hilang itu kembali gitu kan. Itunya penting sekali, kartu kredit, SIM, KTP, NPWP. Wah, dia sangat girang sekali, sangat senang sekali. Uang sih nggak masalah kata dianya. Apa tuh, hilang. Tapi ini yang barang-barang berharga ini nih, kalau hilang, waduh pusing saya katanya. Akhirnya saya dikasih sama dia 200.000, dia ngambil dari dalam uangnya 200.000. Ya udah, itu rezeki, saya terima, saya bawa pulang gitu kan. Ya namanya itulah kebaikan, dari 5.000 jadi 200.000 gitu kan. Itu kebaikan saya tuh, nemu dompet saya balikin itu kan. Nah, terus juga kedua, saya juga pernah ketiban mangga loh. Ketiban mangga itu, terus untung nyerempet aja sih, nggak terlalu sakit. Itu mangganya saya pulangin sama yang punya. Kebetulan itu si ibu, bu, ini bu, saya balikin nih bu, mangga ibu nih. Sebenarnya sih niban kepala saya nih, tapi nggak apa-apa deh saya balikin. Oh ya udah nggak apa-apa pak, katanya kalau mau diambil juga mangga bapak mau ngambil juga masih banyak, ambil nggak apa-apa kalau ini gitu kan. Enggak sih, saya nggak perlu mangga gitu kan. Ya akhirnya ngobrol-ngobrol, ya karena juga ya masih agak tetanggaan juga, cuman agak jauh, cuman sering ketemu gitu kan. Akhirnya ya udah ditawarin minum apa gitu kan sama dia. Mau minum pak? Oh iya boleh katanya. Minum apa pak? Nggak apa aja lah, saya sih kopi susu boleh gitu kan. Ya mungkin dia akhirnya dibikinin saya kopi susu gitu kan. Nah kopi susu karena ngobrol ngalor ngidul kesana kesini. Kaler wetan, selain ngalor ngidul, kaler wetan, pokoknya utara selatan gitu kan, timur barat, ya ada lagunya lah, timur ke barat, selatan ke utara gitu kan. Itu obrolan saya gitu kan. Jadi ngobrolnya dari Sabang sampai Merauke. Nah akhirnya keluar juga tuh snacknya masih ibu, dikeluarin butter cookies. Wih masih baru, dia baru beli kayaknya tuh. Nah udah baru beli, saya makanin itu sambil minum kopi susu. Habis setengah kaleng itu, udah kenyang, pulang saya. Nah, itulah kebaikan-kebaikan saya. Ketiban mangga aja saya pulangin mangganya. Akhirnya, ya saya juga bisa minum kopi susu, balik pulang dari situ, kenyang. Gitu, minum kopi susu, makan biskuit, butter cookies, kenyang udah. Ketiga nih, pernah saya balap sepeda. Balap sepeda, itu saya lagi balap nih. Saya udah mau paling depan ini, tiba-tiba di belakang saya itu ada yang jatuh. Jadi udah saya jauh nih, ada yang jatuh belakang itu. Balik lagi saya, tolongin sama saya itu. Kebetulan yang jatuh itu teman saya. Dia jatuh ke parit gitu kan. Untung ya saya balik lagi. Saya tarik tangannya, naik lagi dia ke atas. Ditolongin, dia langsung kabur, ngebut dia.
Jadi udah ditolongin, malah dia kabur. Padahal saya tuh udah mau juara itu, ke depan balik lagi saya tuh. Balap sepeda mau juara, nolongin dia. Akhirnya dia yang juara. Ya udah, saya ikhlasin dah udah dia juara gitu kan. Cuma karena saya juga sering main juga ke rumah dia, saya juga tahu bebas gitu kan keluar masuk rumah dia. Dia malam-malam saya colong pialanya. Jadi dia udah juara dapat piala. Udah ditolongin sama saya, udahnya ninggalin saya. Ya udah malam-malam pialanya saya colong, saya bawa pulang. Biarin besoknya dia nyariin gitu kan. Nah itu juga kebaikan saya loh. Makanya memang benar, jadi berhati mulia saya ini. Cuman jangan diceritain lagi ya, nanti nggak enak. Saya dikiranya saya sombong gitu kan. Saya nih sombong. Saya sebenarnya orangnya rendah hati gitu kan. Cuma memang kadang-kadang suka pengen sombong gitu kan. Jadi bingung saya juga. Nah itulah kebaikan-kebaikan yang saya pernah lakukan. Saya juga pernah juga nih, balap sepeda juga nih ceritanya. Udah balap sepeda, saya juga mau juara itu. Wah, penonton saya itu di pinggir ya, mungkin fans-fans saya itu. Mau pada moto saya itu. Senyum katanya. Akhirnya saya, wah sambil nengok ke sana, nengok, senyum, saya senyum. Akhirnya kesalip saya. Nggak jadi juara lagi. Gara-gara saking baiknya saya. Maksudnya senyum, saya ingat senyum itu kan adalah ibadah. Ya udah, dia minta mau foto saya, senyum, ya udah saya juga senyum. Nah, akhirnya ya udah, akhirnya saya nggak juara. Nah, itulah kebaikan-kebaikan saya gitu kan, yang bisa saya ceritakan kepada Anda semua. Memang masih banyak kebaikan-kebaikan lain lah itu kan. Tapi kan kalau diceritain semua, waduh, kayaknya sombong banget gitu kan. Mungkin lain waktu deh ya saya ceritain ya. Nah itulah dia kira-kira tuh yang tadi membuat saya galau. Maksudnya julukan-julukan yang diberikan kepada saya tadi itu kan. Dibilang, wah YouTuber legendaris, wah ini 11-12 sama Deddy Corbuzier gitu kan. Terus wah itu mah YouTuber nih baik hati dia itu. Nah yang baik hati itu ya apa yang saya lakukan yang membuat saya dibilang baik hati itu tadi yang saya ceritakan gitu kan. Nah ini sampai sini jadi cerita saya ya dibanding-bandingin ya nggak apa-apa lah. Ya mudah-mudahan gitu kan jadi tambah rame nih yang nonton video saya gitu kan. Jangan lupa subscribe ya, jangan lupa gitu kan. Terima kasih kalau subscribe gitu kan. Nah sekarang saya nih mau perbandingkan lagi. Tadi saya Bung Budi sama Bung Dedi. Nah saya mau perbandingkan lagi sama Sule. Nah itu kalau Sule itu terkenalnya kan dari Sunda, Kang Sule. Nah sekarang perbandingannya Kang Budi sama Kang Sule. Kang Budi sama Kang Sule ini dua-duanya bolok kokoknya itu benar-benar kamalinaan kalau istilah Sunda mah. Jadi bolok kokoknya tuh benar-benar kamalinaan gitu kan. Nah sama-sama dari daerah Sunda gitu kan. Cuman Kang Sule ini Bandung, saya ini aslinya Bogor gitu kan. Cuma sama-sama lah. Wih, kumaha damang pangesto gitu kan. Kumaha ta boboy geus asak can. Urang arek miluan daang ye, dahar ye. Awas balik deui culamitan met-met, met-met. Sunda juga itu. Namun geus aya maka daharan loba, leg-leg ku sia, nah gitu kan. Nah, ini Kang Budi sama Kang Sule. Jadi sama-sama nih, Kang Sule ini punya anak Iki. Nah, Kang Sule punya anak Iki, Kang Budi ide-idenya Iki juga gitu. Jadi sama-sama Iki. Ini sama-sama dari Sunda, sama-sama juga ada Ikinya. Cuman Kang Sule punya anaknya Iki, Kang Budi. Nah, ide-idenya Iki. Maksudnya inspiratif, kreatif, dan inovatif. Nah, itu dia Iki gitu kan maksudnya. Inspiratif, kreatif, dan inovatif gitu kan. Ya sebetulnya ya saya ini kan memang sudah masuk dalam jajaran komunitas Yukete. Yukete itu kan masuk di kelompok YouTuber klasteri. Nah, sebenarnya di dalam kelompok YouTuber itu ada 4 kelompok YouTuber. Tapi ini akan saya bahas nanti di video saya yang lain. Jadi ada 4 kelompok YouTuber. Nah,
Kelompok yang paling awal itu adalah yang saya masuk nih sekarang, OTW ke 1000 subscriber, yaitu Yukete, YouTuber kelas teri. Yang keempat, yang paling akhir, itu Yukepo sebenarnya. Jadi YouTuber kelas paus, bukannya kakap lagi. YouTuber kelas paus yang gede-gede itu. Wah, mungkin kayak Atta Halilintar, Ria Ricis, nah itu yang kelas paus. Nah, masih ada 2 lagi, nanti akan saya bahas di video saya yang lain gitu kan. Nah, tadi juga berbicara tentang idola saya juga, Deddy Corbuzier. Nah, dia itu kan salah satu juga raja YouTube. Nah, kalau saya calon raja YouTube. Nah, cuma bedanya kalau beliau ini raja YouTube di dunia maya. Nah, kalau saya ini Mr. Beauty ini calon raja YouTube di dunia nyata. Karena saya ada berencana mau bikin kerajaan YouTube di dunia nyata. Jadi ada raja YouTube di dunia maya, ada juga raja YouTube di dunia nyata. Nah, nanti calon raja YouTube ini akan saya bahas juga dalam video saya yang lain, yang judulnya itu calon raja YouTube. Dari mana dananya? Saya akan bikin investasi, maksudnya investasi yang menarik. Nah, judulnya investasi bodong pembawa berkah. Nah, ngumpulin duit dari situ untuk bikin kerajaan YouTube di dunia nyata. Nah, ini intermezzo dulu ya. Jadi itu intermezzo, nanti saya ceritakan lagi di video yang lain. Nah, kita kembali lagi. Jadi ya sudah cukup itu ya. Yang tadi Kang Sule, sekarang balik lagi ke Kang Sule. Nah, Kang Sule ini, waduh, susah ngelawan Kang Sule ini, karena dia tuh udah bener-bener juga memang ini komedian yang hebring gitu kan. Tapi prinsipnya saya pegang, saya tiru gitu kan. Dia itu punya prinsip, menurut saya, dia punya prinsip tuh, jadi prinsip bahasa Jepang dia pakai. Itu prinsip bahasa Jepangnya yang dia pakai, itu bunyinya begini. Oh, itu prinsip saya katanya. Kona kumake. Nah, itu kan bahasa Jepangnya kona kumake. Saya pikir apa nih maksudnya? Tapi setelah saya cari-cari nih, terjemahannya itu dia rahasiain tuh kayaknya Kang Sule nih. Tapi saya bisa. Akhirnya dapat nih rahasianya. Oh, kona kumake itu setelah diterjemahin, ternyata pokona kumaha engke gitu kan. Jadi pokona kumaha engke. Itu prinsip dia itu, Kang Sule itu. Jadi dia tuh selalu, pokoknya mah jebret heula. Jebret aja dulu. Soal penonton ketawa nggak ketawa, terserah mulut dia, kan, gitu kan. Jadi penonton mah terserah manehna, arek seuri, arek henteu, nu jambedut ge sungut manehna, amun seuri ge sungut manehna. Maksudnya, ya kalau cemberut juga ya mulut dia, kalau umpamanya senyum juga mulut dia. Kalau udah tahu senyum ibadah, banyak cemberut, ya terserah mau dapatnya apa gitu kan. Nah, itu prinsipnya kona kumake itu yang saya juga mulai pakai nih di video-video saya. Jebret dulu, soal nanti responnya gimana. Kumaha engke, gimana nanti maksudnya. Pokoknya gimana nanti, itu kalau tadi istilah Jepangnya kona kumake, pokoknya kumaha engke, bahasa Indonesianya ya pokoknya gimana nanti gitu kan. Jadi ya gitulah. Kang Sule itu ya Jepang-Jepangan, jadi ya istilah-istilah Jepang itu banyak sering dipakai, saya juga ada juga sih. Maksudnya jadi pakai juga istilah-istilah Jepang. Jadi kadang-kadang lagu Jepang disundain, dijawain juga ada. Ada lagu Jepang yang akhirnya tuh diversiin Sunda Jawa. Nah, ini juga akan saya nanti coba nyanyikan gitu kan, secara full. Tapi ini ya sedikit aja, ada lagunya begini. Nah, ini bahasa Jepang nih, diambil dari lagu Kokoro no Tomo. Dulunya koe gendutan, saiki kurusan. Nah, itu lagunya gitu. Dulunya koe gendutan, saiki kurusan. Ari uwa malah kacai, kacai ge marawa awi. Nah aku du poho ka toko, terjadi melikonde, terjadi melikonde. Nah, itu lagu Kokoro no Tomo yang disundain sama versi Sunda Jawa. Tapi yang lengkapnya nanti dalam video saya yang lain itu akan saya nyanyikan secara full.
Kokorono Tomo versi Sunda Jawa. Itu lagunya cuplikannya doang gitu kan. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Saya nggak mau lagi membahas lagi lebih jauh tentang Kang Sule ya. Pokoknya mah dia mah hebring dah, apalagi CS-nya itu Bang Andre Tolani. Wes, mantap itu berdua. Daripada ngebahas mereka berdua yang udah hebring banget, saya ngebahas aja yang sering datang ke situ, Bang Bolot. Nah, itu Bang Bolot. Itu ceritanya begini, Bang Bolot itu. Jadi saya sudah siapin ya itu ya, Bang Bolot itu waktu diundang itu ke situ, ceritanya ketemu sama Po Ati. Po Atinya nih, ceritanya nih bukan Po Ati yang itu, kan Po Ati yang itu artis juga, emang ngetop juga, tua-tua keladi gitu kan. Ini lain lagi. Ini Bang Bolot ketemu sama Po Ati yang sama-sama kurang denger. Bang Bolot ini, ya maaf, Bang Bolot ini budek, yang ini juga tuli gitu kan, kurang dengar. Jadi tanya jawab nih, seperti tanya jawabnya begini, dengerin aja ya nadanya. Jadi yang kalau ini Bang Bolot, ini Mpok Ati gitu kan, yang ngomong nih dia nih. Jadi ini Bang Bolot, Bang Bolot, ini Mpok Ati ya. Jadi kalau Bang Bolot ngomong, nanya dia, Mpok Atinya lagi mau jalan nih, mau ke pasar dia. Mpok, mau ke pasar? Enggak, orang mau ke pasar. Oh, kirain mau ke pasar. Dibilang orang nggak mau ke orang mau ke pasar. Kagak ngerti. Si Empok ditanya begitu aja, malah ngotot gitu kan. Siapa yang mau beli otot? Dasar budak. Ngatain budak. Mendingan beli gudeg daripada budak. Akhirnya ya itu dah, saut-sautan gitu kan. Nah ini saya ceritain nih. Saya berhenti dulu ya ceritanya nih. Soalnya lupa sedikit nih. Padahal panjang ini sebenarnya nih. Sebenarnya Bang Bolot sama Mpok Ati ini panjang nih. Cuman karena saya lupa, akhirnya ya udah saya stop dulu deh nih sampai di sini nih. Karena ini saya ya itu idenya baru tadi subuh nih ceritanya. Baru dapat saya ide-ide ini dari tadi subuh. Makanya untuk penampilan kali ini saya pakai kacamata gitu kan. Jadi sedikit-sedikit bisa ngeliat dah ke skripnya gitu. Deh ke bawah gitu. Ada nggak skripnya gitu. Meskipun sering kali kelewat gitu. Kalau selama ini saya cerita itu nggak pakai skrip, yang ngomong aja gitu kan, sebisanya ngomong aja terus pokoknya mah. Makanya kadang-kadang ada kata-katanya yang kurang teratur. Nah ini jadi kembali lagi tadi udah cerita tentang yang hebat-hebat, orang-orang hebat, idola saya semua tuh, Deddy Corbuzier, Kang Sule, Andre Tolani, dan yang lain-lain juga. Nah ini ada lagi nih, saya cerita tentang Mas Tukul. Ini juga, hebat. Ini orang fenomenal sekali gitu kan, Mas Tukul ini. Nah, dulu, waktu zaman-zamannya dulu ngetop, itu ada 2 orang tuh yang fenomenal. Satu tuh Inul, yang kedua Tukul gitu kan. Itu fenomenal, jadi terkenalnya lama sekali gitu kan. Nah, akhirnya ada tetangga saya yang terinspirasi. Wah, ini kalau orangnya pakai namanya belakangnya Ul, kayaknya ini bakal jadi fenomenal gitu kan. Makanya waktu dia punya anak tuh tetangga saya, dinamain dah belakangnya ada Ulnya, dia namain Bedul. Nah ternyata belakangan ya nggak bisa, maksudnya nggak maju dia itu, orang itu namanya yang si Bedul itu nggak bisa ngikutin jejaknya Inul sama Tukul, malahan ngedul orangnya, istilahnya kalau di Sunda itu malas gitu. Ya nggak salah sendiri lah dia, mungkin namainnya kurang kreatif sedikit gitu kan. Memang sih belakangnya Ul, tapi harusnya jangan Bedul gitu, pakai yang lain kayak Molekul kayak apa gitu kan. Tapi ya udah terlanjur, ya akhirnya ya seperti itulah. Nah ini balik lagi ya, kita balik lagi ke soal Mas Tukul, asistennya namanya Wika gitu kan. Nah, Wika ini, kalau udah ketawa, semua orang tertarik gitu kan. Nah, jadi kalau ini bedanya saya
sama Mas Tukul. Mas Tukul punya asisten Wika, saya belum punya asisten gitu kan. Jadi kalau suatu waktu nih istilahnya bosen gitu kan di sana, istilahnya nggak mau dipakai lagi gitu kan, ya asistennya kalau mau dihibahin ke saya itu nggak apa-apa gitu kan, tetap tapi bayarannya di sana tetap. Kalau kontraknya belum habis gitu kan, kontraknya belum habis tapi orangnya nggak mau mau dirumahkan dulu gitu kan, nggak ini dah karena ini lagi sibuk-sibuknya rame-ramenya corona nih, jadi biar aja dah tetap dibayar tapi nggak usah datang gitu ke Trans TV, daripada juga nggak kerja, mendingan asisten saya, karena saya butuh nih orang yang tertawa kayak Wika nih gitu kan, karena Wika itu kalau menurut saya TSK dia itu, jadi tertawanya seksi kebangetan gitu kan. Dan saya butuh orang-orang yang seperti itu. Karena saya nih ngelucu-ngelucu tapi nggak ada yang ketawa gitu kan. Nah, kira-kira ini saya ya kurang lebih lah seperti itu yang mau saya ceritakan. Jadi ya akhirnya ini ngomongnya jadi banyak ngomongin soal Wika-nya nih. Waka-waka ini. Tapi ini kayak ada suara nih, kayak ada suara. Iya Ma, ya. Bentar lagi nih Ma, durasinya dikit lagi Ma, tanggung ini YouTube-nya nih. Iya dikit lagi, sebentar ya. Aduh, para penonton YouTube, ini kayaknya nih istri saya manggil nih. Istri saya manggilin saya nih. Aduh, saya nyesel nih, memang saya tadinya mau ngebahas Mas Tukul sebenarnya nih. Kenapa jadi ngomongin soal Wika-nya ya? Ini saya dipanggil nih, walaupun suaranya nggak kedengeran di video ini, tapi saya nih karena memang udah sehati gitu kan sama suami istri. Jadi ini si mama istri saya manggil nih, saya denger ini. Nah tuh ada lagi tuh, iya Ma, iya bentar Ma, ya sebentar lagi nih. Udah mudahan nih. Ya, para penonton YouTube yang berbahagia, semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu. Sampai jumpa nanti di video-video saya yang selanjutnya. Bye-bye.